Oke sob, kita mulai babak brainstorming kali ini. Yang jelas brainstorming gak bikin kamu pusing. Oke sob? Sob, saat ini Bang Jabran kalau ngomongin soal podcast ini baru pertama kali nih. Jujur aja sob, di edisi kali ini, di edisi perdana, itu yang jelas Bang Jabran beneran excited banget. Excitednya kenapa? Karena udah lama banget gak pernah bikin konten. Dan saat ini adalah waktunya Bang Jabran untuk kasih insight perdana di brainstorming. Dan brainstorming kali ini adalah Bang Jabran akan mengupas tuntas tentang tips memilih nama brand kuliner. Ngomongin brand kuliner adalah usaha yang sedang bertumbuh saat ini, yang grow sekali, sangat besar, karena dari sisi modal itu lebih kecil. Ngomongin bisnis kuliner adalah bisnis yang sedang bertumbuh karena bisnis kuliner itu mudah sekali diduplikasi. Kuliner itu dengan modal yang kecil kita bisa membuka, dan bisnis kuliner pasarnya sangat luas karena menjadi kebutuhan konsumen pokok. Di sisi lain memang ada bisnis kuliner yang notabene adalah kebutuhan sekunder. Nah, menurut Nielsen, dari data Nielsen terakhir, itu bisnis kuliner mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Nah, cuman di masa saat ini kita lagi ngalamin masa pandemi dan yang akan mengarah ke jurang resesi. Yang mana apapun bisnis saat ini, di luar bisnis kesehatan, jasa kesehatan maupun kebutuhan yang membuat kita sehat, higienis, rata-rata almost down, rata-rata mengalami penurunan. Tapi Bang Jabran yakin banget kalau bisnis kuliner itu trafficnya akan selalu tinggi. Terbukti setelah new normal itu digulirkan oleh pemerintah dan new normal itu menggema di masyarakat dan new normal menjadi kebiasaan baru bagi kita, pertumbuhan signifikan kuliner pun beranjak naik. Nah, maka dari itu jangan sampai sobat semua yang sedang menjalani bisnis kuliner atau yang ingin baru mau mulai bisnis kuliner itu salah maupun tertukar nama. Jangan sampai bisnis kuliner itu tertukar nama atau salah nama. Karena nama itu memiliki jodoh dan jodohnya itu adalah target market. Bang Jabran akan share 5 tips dalam memilih nama bisnis kulinermu. Oke, Bang Jabran akan share insight 5 tips memilih nama brand kulinermu. Tips yang pertama adalah nama yang simple. Karena menurut Pak Subiarto Priyasudarsono, pakar brand 51 tahun Indonesia, beliau yang menciptakan Kopiko, gantinya ngopi, maupun Indomie, Seleraku. Beliau menyampaikan bahwasanya brand adalah nama yang mengandung makna atau value. Nah, kebayangkan kalau nama yang kita bikin itu ribet, nggak simple, apalagi nggak memiliki makna. Kopiko, kebayangkan sesingkat itu, Kopiko. Ya nggak? Pengucapannya pun mudah, nggak pakai mikir, nggak pakai harus dihafalin, nggak pakai harus ditanya ke penjualnya. Sobat bayangin aja ketika sobat lihat sebuah brand kuliner, dan brand kuliner itu harus bikin sobat itu mikir. Misalkan nama brand kulinernya adalah, misalkan ya, itu kopi AB misalkan. Nah, bayangkan kopi AB. Nah, itu kan akan membingungkan. Atau bahkan jangan-jangan malah ada kepanjangannya. Jangan-jangan ketika sobat menanyakan ke ownernya, ternyata nama kopi AB itu adalah Abadi Budi gitu, atau Abadi banget misalkan. Nah, itu kan nama yang hanya diketahui oleh
pemilik ownernya sendiri, ya enggak? Untuk tips kedua adalah nama yang sobat miliki, yang sobat ingin bangun maupun yang saat ini sobat sedang jalani, usahakan nama brand kuliner sobat itu memiliki jodoh. Memiliki jodoh. Kebayangkan kalau nama yang sobat miliki itu tidak memiliki jodoh. Jadinya audiens pun akan menjauhi. Jadinya audiens pun, calon pelanggan pun tidak akan mau jatuh cinta kepada brand kulinermu. Karena nama tidak memiliki ikatan jodoh. Nama yang memiliki ikatan jodoh itu seperti apa sih? Nama yang bisa membawa ambience terhadap audiensnya. Kebayangkan misalkan sobat memiliki sebuah brand kuliner itu di jajanan bakso. Nah, sobat saat ini ngejalanin atau pengen ngebangun brand kuliner bakso. Sobat dengan karena sobat adalah, misalkan saat ini sobat adalah seorang muslimah. Nah, sobat namain tuh brand kulinernya dengan nama misalkan ya Bakso Ukti Fatimah. Nah, memang Fatimah misalkan adalah nama kita sendiri. Nah, Ukti adalah karena kita adalah si brand owner tersebut adalah seorang muslimah. Tapi apakah relevan dengan target marketnya? Apakah relevan coba? Bayangin nggak Bakso Ukti Fatimah itu kira-kira cocoknya buat brand usaha apa coba? Nah, yang pastinya cocoknya di bidang industri fashion dong. Fashionnya pun juga lebih tertarget, lebih ke fashion yang hijab maupun fashion muslimah. Jadi kalau mentang-mentang sobat adalah seorang muslimah, terus serta-merta memiliki nama, menamai brand kuliner dengan nama Bakso Uti Fatimah, otomatis jodoh yang mendekati brand bakso sobat akan menjauh. Tips ketiga, nama harus memiliki pesan dan kesan yang positif. Mengapa harus positif? Ya karena nama itu adalah sebuah doa. Nama itu adalah sebuah harapan. Kebayangkan kalau kita berdoa yang buruk, berdoa yang negatif, ya kan? Nah, maka dari itu nama kita harus memiliki makna yang positif. Nama yang positif adalah nama yang bisa membawa harapan, visi, misi bagi brand usahanya, brand ownernya. Karena membawa harapan, membawa doa. Bagaimana sebuah nama brand dibangun untuk jangka panjang yang sustainable dan dicintai oleh pelanggannya. Kalau nama yang negatif, banyak banget kan. Bisa jadi sih maksudnya adalah baik ya. Maksudnya adalah ide yang kreatif. Misalkan ya di brand usaha sobat semua ini yang pedes-pedes nih ya. Kayak seblak, kayak bakso yang pedes atau mie yang pedes, dan sobat semua ngasih nama yang relevan dengan kepedesan, misalkan neraka ataupun jahanam ataupun misalkan apa tuh namanya bakso gali kubur sekalipun lah ya, ibaratnya saking sadisnya gitu kan ya. Nah itu otomatis kan konotasinya negatif banget kan. Padahal kita bisa kasih nama yang positif. Banyak banget makna, value positif yang menggambarkan kepedesan loh. Ya, misalkan bakso pedes 7 langit. Wah, ibarat gitu kan. Pedesnya tuh sampai surga ke langit ke-7. Nah, itu kan maknanya positif ya. Bakso pedesnya itu bikin kangen, atau bakso apa ya? Ibaratnya nama yang positif tapi yang masih bisa menggambarkan kepedesan.
Jadi jangan sampai yang istilahnya membawa doa yang buruk ya. Dengan nama yang positif, otomatis tadi seperti yang tips kedua, dia membawa ambience jodoh yang audiens yang baik juga. Dengan kita memberikan nama yang positif, yang memiliki makna pedas, tapi yang enggak kebangetan tadi ya, kasih nama yang negatif ya, itu akan berdampak baik juga bagi audiens. Jadi audiens yang suka pedas, itu pun dengan sendirinya itu akan jatuh cinta dan menjadi pelanggan yang suka dengan kepedesan dari brand kuliner Musob. Tips yang keempat, nah tadi nama itu sebisa mungkin hindari yang namanya singkatan. Oke, it's so dangerous sobat ya. Karena singkatan itu biasanya hanya kita sendiri yang tahu maupun brand owner sendiri yang tahu. Karena audiens umum nggak bakal ngerti itu singkatan. Kecuali memang di nama singkatan kita membumbui dengan storytelling, dengan aktivasi branding yang memudahkan audiens untuk mengetahui makna dari nama kita. Tapi yang jelas itu butuh edukasi effort yang lebih. Itu pilihan. Oke? Tapi sesuai dengan tipsnya Bang Jabran, hindari singkatan. Nah, saat ini kita berada di ujung dari tipsnya sobat ya. Tips kelima. Oke? Tips yang kelima adalah nama yang sobat bikin untuk bisnis kuliner sobat, usahakan jangan ada yang nyamain. Nggak ada kembarannya. Belum ada ketika di search di Google. Terlebih nama itu belum dipatenkan oleh somebody else. Oke? Karena kalau nama itu sudah dipatenin, otomatis itu akan mengganggu kita dalam kita mengembangkan bisnis kuliner kita. Karena ke depan kita nggak tahu kan bahwasanya kita bakalan besar, bakalan ngebangun brand ini sampai berapa tahun dan itu menjadi besar, dan ternyata nama brand kita sudah ada yang ngembarin, sudah ada yang mematenkan. Seperti kasus dari Bensu. Kalau sobat masih ingat ya, di kasus Bensu itu jelas banget itu nggak sekedar namanya mirip, oke, tapi logonya juga mirip itu. Bedanya cuma kalau yang ayam geprek Bensu itu mengadep ayamnya sebelah sini ya, kalau yang Bensu ngadepnya sebelah sono. Jadi bedanya apa? Wujudnya sama, warnanya sama, namanya sama. Gila kan? Dan akhirnya sekarang gimana tuh? Bermasalah kan? Fatal banget dengan puluhan cabang di Indonesia. Sampai yang tips kelima ini sampai kelupaan. Atau bahkan sengaja, kalau ini bukan kelupaan, sengaja ya, sengaja ingin menyamai nama dari brand yang lain. Nah, ini dia. Di sini dibutuhkan sebuah attitude. Etika kita dalam ngebangun sebuah brand kuliner adalah tadi ya, otomatis kita ngebangun brand kuliner itu kan otomatis kita ingin memberikan dampak kebaikan, dampak yang baik, memberikan produk yang baik, dan memberikan manfaat yang baik juga untuk audiens kita. Karena kita membangun brand kuliner ini, seharusnya kita ngebangun dengan attitude yang baik, yang penuh kebaikan, memiliki dampak yang baik pula, dan bisa mengangkat brand lokal Indonesia mendunia. Oke? Jadi mulailah dengan nama yang belum pernah ada, nama yang belum ada kembarannya. Hindari menduplikasi nama dari yang sudah ada. No good, oke? Nggak baik. Terima kasih sob sudah nonton
di episode dari brainstorming perdana kali ini. Semoga sobat semua yang saat ini sedang mencoba bisnis kuliner di era pandemi ini tercerahkan, dan juga sobat yang saat ini sedang mengembangkan bisnis kuliner pun usahanya makin berkembang. Jadi jangan lupa bantu tombol like ya, dan komen di bawah ini jika ada pertanyaan mengenai bagaimana tips membuat sebuah nama di bisnis kuliner, atau pertanyaan apa aja deh, yang lain juga boleh. Dan aktifkan tombol lonceng dan subscribe channel Jagoan Branding. Dan brainstorming juga ada di Spotify. Jadi buat sobat semua yang sibuk maupun lagi jalan aktivitas bisa dengerin insight dari brainstorming di Spotify, dan informasinya ada di bawah ini. Brainstorming, nge-branding anti pusing.